Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang jaringan logistik PT Bukit Asam Tbk atau perusahaan yang bergerak di pertambangan batubara. Di sini kami beranggotakan Ilham Mubarok, Lazuardi Ramadan, Dinda Afriana, Muhammad Yoga Perdana, saya sendiri Intan Mulyahati, dan Intan Hidayatin Asysyafiyah. Next. Baiklah, pada pembahasan pertama kita akan membahas mengenai objek kajian dari PT Bukit Asam. PT Bukit Asam Persero Tbk atau disingkat PTBA merupakan suatu badan usaha milik negara di bidang pertambangan nasional, khususnya batubara. PTBA sendiri berdiri sejak tahun 1981 yang merupakan bagian dari salah satu 5 produsen terbesar batubara di Indonesia. Selain itu, PTBA juga melakukan pengoperasian pembangkit tenaga uap dan pemeliharaan fasilitas dermaga batubara untuk kepentingan sendiri ataupun future. Sedangkan pada bidang industri sendiri, PT Bukit Asam bekerja sama dengan beberapa perusahaan penyedia jasa logistik, di mana kebanyakan merupakan perusahaan milik negara seperti PT KAI atau Kereta Api Indonesia dan segmen dermaga Kertapati yang merupakan milik PTBA sendiri khusus untuk operasional PTBA dalam memudahkan pengiriman batubara. Seiring dengan perkembangan pasar dan teknologi informasi yang semakin modern, persaingan di dunia bisnis semakin ketat sehingga konsumen membutuhkan penyediaan produk dengan cepat, murah, serta berkualitas. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin tinggi, dibutuhkan beberapa aspek dari semua pihak, mulai dari supplier, manufaktur, serta distributor dalam menyampaikan produk ke tangan konsumen. Mengingat pentingnya semua peran, itulah yang akhirnya melahirkan konsep baru pada tahun 1990-an, yaitu supply chain management. Selanjutnya, trade logistics menggambarkan bagaimana proses transaksi dalam perdagangan terjadi. Dengan membuat visualisasi dari sistem trade logistics, dapat dievaluasi apakah perdagangan yang terjadi sudah efisien atau belum, dan mengetahui pelaku utama dalam proses transaksi. Di sini penyedianya adalah PT Bukit Asam yang menyalurkan adalah trader. Dari trader kemudian dia salurkan ke PLN dan perusahaan sebagai pelaku. Dan PLN akan menyalurkannya sebagai listrik dan akan menggunakan pengguna listrik. Perusahaan sebagai produk yang akan diedarkan ke perusahaan. Next. Freight logistics menggambarkan bagaimana barang-barang yang dibutuhkan dalam suatu sistem rantai pasok dikirimkan. Bisa menggunakan moda transportasi truk, pesawat, kapal laut, dan lain sebagainya. Freight logistics mapping dalam satu rantai pasok dilakukan untuk mengetahui proses dari hulu sampai hilir pengiriman batubara dari PTBU. Diharapkan dengan freight logistics mapping dapat diketahui proses atau langkah mana yang harus dioptimisasi dan diperbaiki dalam sistem rantai pasok batubara dari PTBU, sehingga dapat dianalisis proses apakah yang menghasilkan biaya tidak perlu sehingga next. Proses freight logistik diawali dari PTPU sebagai penyedia batubara. Batubara tersebut akan dikirim ke dalam provinsi, luar provinsi, serta nasional. Pengiriman dalam provinsi dilakukan menggunakan truk. Batubara yang dikirim dari PTBU akan dikumpulkan dalam stockpile di pelabuhan sebelum diangkut dengan kapal. Setelah kapal sampai ke tujuan, batubara disimpan di stockpile pelabuhan tujuan. Sebelum diangkut dengan truk menuju pabrik, batubara dapat langsung dikirimkan dari pelabuhan ke PLN. Pabrik akan menggunakan batubara sebagai bahan bakar untuk produksi. Setelah itu, produk didistribusikan oleh pabrik hingga sampai ke konsumen. Batubara yang diterima PLN akan diolah menjadi listrik yang kemudian menggunakan pengguna listrik. Next. Peta aliran uang. Peta aliran uang menggambarkan aliran keuangan yang terjadi selama proses bisnis berlangsung pada PT Bukit Asam.
Aliran uang tersebut melibatkan beberapa entitas, antara lain perusahaan pengguna batubara, pemerintah, PT KAI, dan trader. Sumber keuangan PT Bukit Asam adalah pemerintah dan trader. Pengeluaran PT BU bersumber dari PT KAI dan pemerintah. Pemerintah di sini sebagai sumber keuangan ketika pemerintah memberikan suntikan dana sebagai penunjang kebutuhan TBA, dan sebagai sumber pengeluaran ketika keuntungan perusahaan dimasukkan ke dalam kas negara. PT KAI bertugas untuk membawa batu bara menggunakan kereta. Next. Oke, baiklah. Berikutnya ada pelaku logistik. Pelaku logistik merupakan pihak yang melakukan proses pengadaan logistik pada PT Bukit Asam. Nah, di sini PTBA hanya melakukan pasokan untuk alat tambangnya saja. Dalam kegiatan peningkatan kinerja produksi, PTBA mewujudkan program elektrifikasi penambangan yang dimana alat beratnya itu berupa drum truck dan shovel. Nah, alat ini dipasok dari Belgia, yang dimana Belgia adalah produsen alat-alat berat dari Belarusia, salah satu negara dari Eropa Timur. Nah, untuk penyaluran batu bata, proses yang dilakukan adalah mulai dari pemesanan sampai kepada end user. Mulai dari user melakukan pemesanan atas kebutuhan batu bara kepada PTBA, kemudian ditangani oleh pihak marketing. Kemudian, pihak marketing menyampaikan informasi kepada pihak planning. Kemudian, untuk perencanaan upaya tambang selanjutnya, pihak planning menyampaikan kepada pihak produksi. Kemudian juga, untuk penanganan, angkutan batubara akan dilakukan oleh pihak logistik. Selanjutnya, batubara akan diangkut oleh kapal oleh pihak shipment yang ditangani oleh pelabuhan. Kemudian pihak shipment berkoordinasi dengan end user untuk melakukan pemasaran sesuai jadwal pada kontraknya. Kemudian untuk pembayaran dilakukan dengan memberikan tagihan kepada end user oleh pihak marketing. Oke, next. Penyedia jasa logistik yang terlibat dalam jaringan logistik. PT Bukit Asam bekerja sama dengan beberapa perusahaan penyedia jasa logistik, dan kebanyakan mereka dari anak perusahaan PT Bukit Asam yang juga adalah milik pemerintah. Yang pertama, dalam penyediaannya logistiknya didukung oleh PT KAI atau Kereta Api Indonesia. Jarak antar lokasi produksi dan gudang yang cukup jauh membuat PT Bukit Asam memilih kereta api. Batubara yang ditempatkan di stok pil 1, 2, dan 3 akan dikirimkan ke lokasi gudang yang berada di Lampung. Yang kedua adalah shipment. Shipment ini sendiri lokasinya berada di Dermaga Kertapati. Shipment yang dipakai oleh PT Bukit Asam adalah perusahaan milik PT Bukit Asam atau anak perusahaan yang digunakan khusus untuk operasional milik Bukit Asam. Bahkan PT Bukit Asam menambah dermaga miliknya di beberapa lokasi lain untuk memudahkan pengiriman batubara. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyedia fasilitas logistik yang terdiri dari dua, yaitu sarana dan prasarana. Untuk sarana yang meliputi transportasi dan distribusi sekaligus aliran dana disediakan oleh PT KAI, terus PT Bukit Asam, ada juga rotary perdamper atau RAD, dan apron feeder. Selain PT KAI ada juga akses bongkar muat batu bara dari gerbong kereta api dengan menggunakan rotary car dumper di Pelabuhan Tarahan dan apron feeder atau AF di Dermaga Kertapati. Untuk distribusi dan transportasi, PT Bukit Asam bekerja sama dengan PT KAI. Untuk aliran dana hampir semuanya dikelola oleh PT BA sendiri. Dan untuk prasarana yang meliputi tempat penyimpanan sementara, tempat produksi, dan tempat pendistribusian, PTBA memiliki unit pertambangan atau yang disebut dengan UPTE atau unit pertambangan Tanjung Enik sebagai tempat pertambangan. Kemudian PTBA juga menyewa room atau warehouse sebagai tempat penyimpanan sementara dan bekerja sama dengan pihak Pelabuhan Tarahan dan Dermaga Kertapati yang ada di Palembang.
Oke, kita akan lanjut ke bab selanjutnya mengenai permasalahan yang terjadi di PTBA atau PT Bukit Asam. Ada beberapa. Yang pertama yaitu adanya unsur batu flake atau material yang membentuk batu bara yang menjadi kotoran. Terus yang selanjutnya yaitu adanya kerusakan alat tambang seperti bentuknya batuan koyor dan sebagainya akibat adanya flake tersebut. Kemudian mahalnya alat yang digunakan untuk memasang flake dengan batu bara. Nah, yang terakhir adalah permasalahan mengenai delivery time atau pengiriman yang alat tersebut untuk mengusir pack itu tadi yang diberikan oleh pihak penjual peralatan dari luar negeri cukup lama. Nah, fokus kita di sini untuk mengatasi usulan masalah dari kami adalah tentang mengenai permasalahan pengiriman alat. Oke, next. Oke, baiklah, berikut ini adalah usulan solusi. Selain solusi yang sudah dilakukan oleh tim DU UPTE, kelompok kami memberikan usulan solusi yang berkaitan dengan pengiriman selective breaker dari luar negeri. Nah, ini adalah usulan solusi dari kami. Yang pertama, membeli alat setengah jadi sehingga waktu pembuatan menjadi lebih cepat dan part yang dikirimkan dapat dibuat lebih banyak, namun tidak besar, sehingga dapat dilakukan pengiriman via udara yang dapat menghemat waktu pengiriman. Yang kedua, setelah barang tersebut datang, langsung dibawa menggunakan kereta api sampai ke tempat produksi atau menuju ke tim DU UPTE, sehingga operator dapat langsung merancang mesin tersebut dan tidak lagi dibutuhkan waktu untuk mempelajari pola mesin tersebut. Kesimpulan. Dari laporan yang kami buat dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, beberapa entitas dalam sistem logistik PTBU yang terlibat dalam perusahaan pengguna batubara, pemerintah, PT KAI, dan juga trader. Yang kedua, PT Bukit Asam sendiri tidak memetakan pemasok. Proses yang dilakukan adalah mulai dari pemesanan sampai kepada end user di pelabuhan. PT Bukit Asam bekerja sama dengan beberapa perusahaan penyedia jasa logistik yang kebanyakan persero atau perusahaan milik negara, seperti PT KAI atau Kereta Api Indonesia dan Shipment PT Bukit Asam, yang digunakan khusus untuk operasional milik Bukit Asam. Bahkan PT Bukit Asam sendiri terus menambah dermaganya, sehingga dapat membantu penyediaan logistik yang lebih efisien terhadap waktu dan jarak. Dan yang keempat, kelemahan PTBA sendiri adalah terlalu bergantung ya kepada PT KAI yang memegang kendali atas manajemen transportasi, terkhusus pada sistem pengangkutan batubara. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.